Hari ini kita akan membahas salah satu kasus paling aneh, paling mengganggu, dan paling membingungkan dalam sejarah kejahatan modern. Ada seorang pria di dalam sebuah rumah yang berisi 3 orang temannya. Dia ditikung berkali-kali, namun tidak ada satu tetes pun darah di tempat kejadian. Tubuhnya bersih, tempat tidurnya rapi, dan semua barang berharganya masih utuh. Para penghuni rumah mengklaim ada penyusup yang masuk, tetapi tidak ada jejak pelarian, tidak ada barang yang dicuri, dan sang korban sama sekali tidak melawan. Ini adalah kasus ruang terkunci di dunia nyata, misteri pembunuhan Robert Vaughn. Sebelum kita masuk ke malam kejadian, kita harus mengenal siapa korban ini sebenarnya. Robert Vaughn adalah seorang pria berusia 32 tahun, keturunan Tionghoa Amerika, generasi keempat yang sangat cerdas dan berprestasi. Dia tumbuh di New York, lulus dari sekolah hukum ternama, dan memiliki karier yang sangat cemerlang sebagai seorang pengacara. Robert dikenal sebagai pria yang sangat baik hati, suka membantu komunitas, dan memiliki rasa peduli yang luar biasa terhadap teman-temannya. Pada tahun 2003, Robert menikah dengan cinta dalam hidupnya, seorang wanita bernama Catherine. Kehidupan Robert tampak sangat sempurna dan bahagia. Pada pertengahan tahun 2006, ia bahkan rela meninggalkan pekerjaan lamanya yang bergaji tinggi untuk bekerja di Radio Free Asia, sebuah organisasi nirlaba, karena ia sangat ingin menggunakan ilmu hukumnya untuk membantu lebih banyak orang. Singkat kata, Robert adalah pria baik-baik tanpa musuh yang hidupnya sangat lurus. Pada hari Rabu, 2 Agustus 2006, Robert bekerja hingga larut malam di kantor barunya di Washington DC. Karena ia akan selesai sangat larut dan tidak ingin mengganggu istrinya jika harus pulang jauh menggunakan kereta, Robert memutuskan untuk menginap di rumah salah satu teman lamanya. Temannya ini bernama Joseph Price, atau kita panggil saja Joe. Joe adalah teman Robert sejak masa kuliah, yang juga merupakan seorang pengacara sukses. Joe tinggal di sebuah rumah mewah 3 lantai bersama pasangan pria jangka panjangnya yang bernama Victor Zaborski. Selain itu, ada pria ketiga yang tinggal di rumah tersebut bernama Dylan Ward. Hubungan ketiga pria ini cukup kompleks. Joe dan Victor adalah pasangan romantis, namun Joe juga memiliki hubungan intim dengan Dylan. Dylan dan Joe diketahui memiliki dinamika hubungan yang sangat dominan. Namun, bagi Robert, rumah itu hanyalah tempat untuk menumpang tidur setelah hari yang melelahkan. Robert sendiri diketahui sangat setia pada istrinya. Robert tiba di rumah Joe sekitar pukul 10.30 malam. Ia sempat mengobrol sebentar dengan Joe dan Dylan di dapur, meminum segelas air, lalu pamit untuk mandi dan tidur karena sangat kelelahan. Kamar tamu Robert berada di lantai 2, berseberangan langsung dengan kamar Dylan. Sementara itu, kamar tidur utama Joe dan Victor berada di lantai 3. Pada pukul 11.05 malam, Robert sempat menulis email dari ponsel BlackBerry kepada istrinya, memberitahu bahwa ia sudah selesai mandi dan bersiap untuk tidur. Segalanya tampak normal hingga pukul 11.49 malam ketika saluran darurat 911 menerima panggilan yang sangat panik dari Victor. Dalam rekaman telepon itu,
Victor terdengar menangis histeris. Ia memberitahu operator bahwa ada seorang penyusup yang masuk ke rumah mereka dan menikam tamu mereka. Victor berkata bahwa ia dan Joe mendengar suara erangan dari lantai bawah, dan ketika mereka turun, mereka menemukan Robert sudah bersimbah darah di tempat tidurnya. Operator 911 segera menginstruksikan Victor untuk mengambil handuk dan menekan luka Robert sekuat tenaga untuk menghentikan pendarahan. Victor mengonfirmasi di telepon bahwa pasangannya, Joe, sedang melakukan hal tersebut. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, para medis tiba di lokasi. Victor yang membukakan pintu mengenakan jubah mandi berwarna putih. Ketika para medis naik ke lantai 2, mereka berpapasan dengan Dylan yang juga mengenakan jubah mandi putih, menunjuk ke arah kamar tamu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu masuk kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Sikap ini sangat ganjil dan membuat para medis merasa merinding. Kalian pasti berpikir bahwa TKP penikaman akan dipenuhi darah dan kekacauan, bukan? Namun, apa yang ditemukan para medis sangat jauh dari itu. Ketika mereka masuk ke kamar tamu, kamar itu dalam kondisi sempurna dan sangat rapi. Robert terbaring di atas tempat tidur lipat dengan posisi tubuh lurus, kepalanya bersandar pada bantal yang masih terlihat mengembang tanpa kerutan. Ia mengenakan kaos olahraga dan celana pendek, lengkap dengan pelindung gigi yang biasa ia pakai saat tidur. Ada 3 luka tusukan besar di dada dan perut Robert. Luka itu menembus langsung ke jantungnya. Namun anehnya, hampir tidak ada darah sama sekali di tempat kejadian. Tubuh Robert tampak sangat bersih, seolah-olah ia baru saja dimandikan. Hanya ada sedikit tetesan darah di sprei dan kaosnya memiliki jumlah darah yang sangat tidak masuk akal. Sprei di bawah tubuhnya pun terlipat rapi, seperti layaknya standar hotel bintang 5. Joe sedang duduk di seberang tempat tidur, hanya mengenakan celana dalam putih, dan ia juga tampak seolah baru saja mandi dengan rambut yang masih basah. Para medis juga menemukan pisau dapur berlumuran darah di atas meja nakas. Tapi tunggu dulu, darah di pisau itu terlihat seperti sengaja dioleskan dengan jari, bukan hasil dari tikaman yang nyata. Dan yang lebih aneh, handuk yang katanya digunakan Joe untuk menahan pendarahan Robert hanya memiliki beberapa bercak darah kecil. Para medis yang sangat berpengalaman langsung menyadari satu hal. Tempat kejadian perkara ini telah dibersihkan secara total dan direkayasa. Hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh Robert mengungkapkan fakta-fakta yang jauh lebih kelam. Luka-lukanya sangat bersih dan simetris, membuktikan bahwa Robert sama sekali tidak melakukan perlawanan saat kejadian. Lebih mengejutkan lagi, ahli forensik menemukan bekas-bekas suntikan di beberapa titik tubuh Robert, seperti di area leher dan kaki. Robert juga mengalami pecah pembuluh darah di matanya, yang mengindikasikan adanya tekanan hebat atau kondisi di mana ia tidak bisa bernapas secara normal. Fakta paling meresahkan adalah ditemukannya jejak aktivitas biologis yang sangat tidak wajar pada tubuh Robert. Berdasarkan bukti DNA, jejak tersebut berasal dari Robert sendiri, namun berada dalam posisi yang mustahil terjadi secara alami. Hal ini membawa para penyelidik pada dugaan yang sangat gelap. Robert kemungkinan dilumpuhkan dengan zat tertentu, mengalami serangan fisik traumatis saat ia tidak berdaya, dan barulah nyawanya dihilangkan untuk menutupi jejak kejahatan tersebut.
Meskipun bukti mengarah kuat adanya rekayasa, ketiga pria di rumah itu, Joe, Victor, dan Dylan, konsisten dengan cerita mereka. Seorang penyusup tak dikenal masuk, membunuh Robert, dan kabur. Tetapi, teori ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada penyusup yang melompati pagar keamanan tinggi, menemukan pisau di dapur, naik ke lantai 2 melewati kamar Dylan, menikam Robert, memandikan tubuhnya, mengganti pakaiannya, merapikan sprei tempat tidurnya, dan melarikan diri tanpa mencuri dompet berisi uang tunai, jam tangan mewah, atau ponsel Robert yang semuanya tergeletak di nakas. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pintu dan tidak ada suara alarm pintu saat penyusup tersebut melarikan diri. Waktu antara momen Robert mengirim email dan panggilan 911 memberikan jeda sekitar 45 menit. Polisi menduga dalam 45 menit inilah kejahatan sesungguhnya terjadi dan para pelaku membersihkan TKP secara menyeluruh, bahkan mungkin mencuci barang bukti sebelum memanggil ambulans. Namun, karena polisi tidak dapat membuktikan siapa tepatnya yang memegang pisau, ketiga pria ini tidak pernah didakwa dengan pasal pembunuhan. Pada tahun 2008, mereka didakwa dengan pasal merintangi keadilan, merusak barang bukti, dan konspirasi. Yang lebih mengecewakan, setelah persidangan yang panjang pada tahun 2010, hakim memutuskan mereka tidak bersalah. Hakim menyatakan bahwa meskipun ia sangat yakin ketiga pria itu tahu siapa yang membunuh Robert dan menutupi faktanya, pihak penuntut gagal memberikan bukti fisik yang tidak terbantahkan. Setelah dibebaskan, ketiga pria tersebut akhirnya pindah, mengganti nama mereka, dan melanjutkan hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keluarga Robert masih menanggung luka, kehilangan orang yang sangat mereka cintai dalam kondisi yang tidak masuk akal. Kasus Robert Vaughn adalah bukti nyata bahwa jika seseorang memiliki koneksi, uang, dan pengacara yang cukup hebat, menutup-nutupi TKP secara rapi mungkin bisa membebaskan mereka dari jerat hukum. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa malam itu benar-benar ada penyusup bertopeng yang memandikan korbannya? Atau mungkinkah ini semua adalah permainan gelap di dalam rumah tersebut yang berujung pada hilangnya nyawa? Tinggalkan teori konspirasi kalian di kolom komentar, karena kasus ini benar-benar tidak memiliki penutup yang pasti. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang juga pecinta misteri. Sampai jumpa di video selanjutnya.